Halo semua, kembali lagi di acara Sipeta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Halo semua, kembali lagi di video kami. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai genetika tanaman. Lebih tepatnya membahas mengenai sifat turunan tanaman. Jadi kawan-kawan, kita ketahui bahwasannya setiap tanaman, setiap jenis tanaman, setiap varietas memiliki sifat turunan masing-masing. Jadi sifat turunan ini memiliki perbedaan antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya dikarenakan memiliki indukan yang berbeda pula. Oleh sebab itu, dalam membudidayakan tanaman haruslah kita mengetahui kawan-kawan mengenai tentang sifat indukan tersebut. Sifat indukan ini nantinya diekspresikan dalam bentuk sifat fisik dari tanaman tersebut kawan-kawan. Sifat fisik tanaman inilah yang menentukan gambaran sifat dari indukan tersebut. Salah satu contohnya dalam penerapan budidaya tanaman yaitu penggunaan varietas tanaman padi untuk produksi gabah. Di sini kawan-kawan bisa melihat perbedaannya. Ini tanaman padi dengan varietas supadi dan ini tanaman padi dengan varietas saya kurang tahu kawan-kawan. Yang jelas kedua tanaman ini memiliki bentuk fisik yang berbeda dikarenakan sifat turunan dari indukannya juga berbeda. Dan yang jelas kawan-kawan, sifat tanaman padi ini setiap budidaya itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan dan kelemahannya masing-masing itulah yang harus kita ketahui dalam membudidayakan tanaman padi tersebut, sehingga ketika tahu fungsi atau tujuannya, kawan-kawan bisa membudidayakan tanaman padi secara maksimal. Jadi gini kawan-kawan, kawan-kawan bisa memilih varietas yang memiliki sifat itu yang sesuai dengan kepentingan kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan kepentingan tersebut. Salah satu penerapannya ini kawan-kawan, saya menggunakan varietas supadi yang memiliki daun jauh lebih tinggi dibandingkan varietas yang lainnya kawan-kawan. Nah, daun yang tinggi semacam ini dengan bulir yang berada di agak ke bawah ini menjadikan tanaman padi yang saya budidayakan itu harapannya hama yang menyerangnya itu tidak terlalu banyak, sehingga hasil gabah dari tanaman padi ini itu bisa maksimal, apalagi ditambah produktivitasnya yang cukup tinggi, menjadikan tanaman padi tersebut bisa menghasilkan gabah secara maksimal. Harapannya semacam itulah. Akan tetapi jika kita penggunaan varietas padi semacam ini, saya rasa kurang tepat. Karena mengapa? Karena jika bulirnya berada di atas semacam ini, lebih memudahkan hama untuk menyerang gabah-gabah tersebut, sehingga hasil yang diperolehnya itu bisa menurun. Nah, otomatis kalau kawan kan menggunakan varietas padi yang bentuk fisiknya semacam ini, saya harapkan itu lebih mengutamakan produktivitasnya yang cukup tinggi kawan-kawan. Jadi kalau bentuknya semacam ini, setidaknya kawan-kawan bisa menggunakan varietas yang produktivitasnya yang tinggi.
Karena kalau kayak gini, sepengalaman saya itu burung pipit itu jauh lebih mudah memakan gabah-gabah tersebut, sehingga yang terjadi hasilnya menurun. Nah, hasil yang menurun itulah yang menjadikan terkadang petani itu kurang puas atau kurang sesuai dengan budidaya dari tanaman padi tersebut, semacam itu. Sehingga kawan-kawan dalam penggunaan varietasnya haruslah varietas yang memiliki produktivitas yang tinggi. Kalau kami penggunaannya ya ini kawan-kawan mengandalkan varietas yang memiliki satu produktivitas tinggi, yang kedua ini kawan-kawan andalan kami, daunnya berada di bagian atas bulir sehingga lebih menyulitkan hama seperti burung pipit itu untuk menyerang tanaman padi tersebut. Nah, itulah manfaat kita mengetahui sifat turunan dari tanaman yang kita budidayakan. Dan kawan-kawan, jika belum tahu, kawan-kawan sebenarnya bisa membaca dan melihat gambar pada kemasan benih yang digunakan untuk budidaya tanaman tersebut. Jadi kawan-kawan dalam memilih benih, pastikan bentuknya semacam apa, terus bentuk daunnya bagaimana, bulirnya bagaimana, produktivitasnya bagaimana. Nah, itulah hal yang cukup penting yang harus kawan-kawan pertimbangkan, semacam itu kawan-kawan. Sehingga dalam pemilihan benih tidak asal memilih, tidak asal ikut-ikutan. Yang jelas kawan-kawan bisa menentukanlah benih yang mana yang sesuai dengan kondisi di lapangan kawan-kawan, semacam itu. Dan inilah gambaran padi kami yang menggunakan varietas tanaman padi dengan bentuk daun yang lebih tinggi dibandingkan bulirnya, semacam ini kawan-kawan. Yang jelas kawan-kawan harusnya mengerti penggunaan varietas tersebut sesuai dengan kepentingan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya sekilas info tadi, yang jelas jika ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal positif silahkan ambil sisi positifnya. Sekian dari kami, semangat.